kasih Tuhan. Berbicara Roh Kudus bagi kami semuanya dengan kuasa-Mu yang sungguh dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan kami dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Ya, puji Tuhan. Shalom saudara. Shalom. Saya percaya saudara ada dalam berkat Tuhan. Amin. Saudara ada dalam keadaan sehat dan kuat ya, dan saya boleh mengatakan semuanya itu berkat kemurahan Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan saat ini kita tadi sudah memuji memuliakan nama Tuhan, karena ini merupakan hari, kalau di GPDI itu hari ini adalah hari ketuangan Roh Kudus ya. Nah, jadi setelah 10 hari kita mengikuti ibadah doa 10 malam, dan hari ini adalah ketuangan Roh Kudus. Artinya ini adalah puncak ya bagi mereka yang belum mendapatkan Roh Kudus selama 10 hari. Nah, kalau di GPDI itu bahwa malam ini, nanti malam itu adalah malam yang terakhir, dan nanti malam itu biasanya dirayakan di seluruh wilayah-wilayah, per wilayah gitu ya. Nah, nanti baru berikutnya per daerah gitu. Jadi itu banyak, biasanya dipakai gedung-gedung besar, dan ibadah itu sangat nikmat sekali ya, karena ada di situ kepenuhan Roh Kudus dari depan sampai ke belakang, dari sudut kanan sampai sudut kiri, semua dipenuhkan dengan Roh Kudus. Dan seperti firman Tuhan katakan bahwa di situ seperti lidah-lidah api. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di situ ada roh api yang membakar, sehingga GPDI menciptakan satu lagu bahwa api Kristus sudah menyala. Kenapa? Karena mereka sudah menikmati Roh Kudus dalam kehidupan mereka, dan itu biasanya ditandai dengan berbahasa lidah ya. Nah, jadi saudara, pada saat ini kita akan masih diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan, yaitu tentang hari ini. Kan hari ini ya, bukan hari kebangkitan, kematian ya, bukan lagi, itu sudah kita lalui semuanya. Tetapi hari ini kita akan melihat makna kenaikan Yesus ya, sehingga saya memberikan tema hari ini adalah kenaikan Yesus memberikan new normal bagi orang-orang percaya. Kita melihat di dalam dunia ini ada awal dari segala sesuatu dan ada akhirnya, atau kita pengkhotbah mengatakan bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya, untuk segala sesuatu ada masanya ya. Semua di dunia ini ada waktunya saudara. Nggak ada yang tidak ada waktunya. Contoh, kita melihat ada waktu senang, ada waktu susah. Saudara pastinya pernah mengalami seperti itu ya. Nah, ada waktu menangis, ada waktu tertawa. Nah, saudara mungkin menikmati, ada mungkin waktunya kita menghadapi masalah, apakah masalah keluarga di kampung, apakah masalah pribadi kita, apakah masalah pekerjaan, kuliah, atau pelayanan, semuanya ada. Tapi ada saatnya kita semuanya enjoy saja. Nah, itu tidak mengherankan. Ketika saudara senang, ketika saudara sukacita, nah saudara jangan lupa bersyukur. Nah, ada begitu banyak orang ya yang notabene kalau misalnya senang lupa bersyukur, lupa berdoa, ya, lupa ke gereja. Tetapi saat dia menghadapi satu tekanan, saat dia menghadapi satu kesulitan, satu permasalahan, di situ semuanya nggak jam doa pun dia mau doa, ya. Tadinya makan pun nggak berdoa, tapi karena ada masalah, makan pun jadi berdoa. Akan makan, minum saja pun berdoa. Ya Tuhan, semoga minuman ini memberikan aku kekuatan. Ya, nah, jadi saudara, bukan hanya seperti itu, tetapi senang, suka, sakit, sehat, ya, bahagia atau tidak bahagia, diberkati atau belum diberkati, ya, ekonomi yang mungkin turun atau sedang naik. Ingat, jangan lupa bersyukur kepada Tuhan. Karena semua di dunia ini, seperti firman Tuhan katakan pagi ini, ada waktunya. Amin. Nah, bagi orang percaya, hidup sebenarnya ya dimulai saat Tuhan hadir menjadi pribadi penebus dosa, ya, menjadi penebus dosa, ya. Dan Tuhan berjanji, nah, semuanya akan ada akhirnya. Kita dapat bersama-sama melewati dengan Tuhan. Nah gitu ya. Kalau misalnya kita melihat saat ini ya saudara, dalam masa pandemi ini udah berapa bulan ya? Nah, udah mau 4 bulan kayaknya ya. Nah, tapi kita melihat sampai hari ini, kita melihat Tuhan Yesus luar biasa. Ya, pemeliharaannya tidak
meninggalkan saudara dan saya. Buktinya saudara saat ini masih bisa sehat, masih bisa kuat, itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Namun ada rentangan waktu antara memulai sampai dengan akhir. Ya, ada hidup yang harus kita jalani sementara. Ya. Nah, sementara kita masih diizinkan berada di dunia ini, ada kehidupan yang harus kita jalani, yaitu kehidupan apa? Ya, kehidupan normal pastinya ya. Kehidupan normal. Nah, selama ini kan kita sudah menjalani kehidupan normal. Selama ini kita sudah menjalani kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas dengan normal. Nah, tetapi ya akan ada kehidupan yang harus kita jalani lagi lebih dari normal yang sebelumnya gitu. Padahal sebelumnya kita juga merasa sudah kehidupan yang normal gitu ya. Kalau kehidupan normal itu saudara, saya rasa ya kalau kehidupan normal itu segala sesuatu yang dilakukan itu adalah dengan positif ya. Kegiatannya positif gitu, itu normal ya. Kegiatannya positif, tidak maksudnya tidak menimbulkan huru-hara. Nah, itu seperti itu ya, normal ya. Nah, kita belajar, maksudnya gini, kita sekolah di rumah sekolah. Nah, iya kan, itu normal. Kita ibadah di gereja, itu normal. Nah itu sebelum-sebelumnya kita lakukan toh. Nah, kita mau melihat definisi dari normal adalah ya, definisi dari normal adalah mengikuti standar biasa. Ya, mengikuti standar biasa seperti yang diharapkan. Ya, mengikuti standar biasa seperti yang kita harapkan, itu definisi dari normal saudara. Seperti yang diharapkan sehingga kita semua punya edisi normal, yaitu bagaimana kita meresponi keadaan tertentu, kondisi kerohanian, kegiatan sehari-hari, bahkan sebuah hobi. Nah, itu kehidupan normal. Nah, namun hari-hari ini keadaan normal kita sedang dimodifikasi, ya, sedang dimodifikasi oleh keadaan saat ini yang terjadi, tepatnya dampak dari COVID-19 ini, ya, sedang dimodifikasi kehidupan normal yang biasa kita jalani. Nah, saat ini sedang dimodifikasi karena terjadinya kemarin COVID-19 atau COVID-19 ini. Ya, bahkan kegiatan kita yang banyak berubah, ya, banyak berubah kegiatan-kegiatan, ya, banyak berubah, mulai dari anak-anak sampai orang tua, dengan istilah apa saudara? Dengan istilah kemarin apa yang menjadi topik trending juga? Di rumah aja atau stay at home, ya. Nah, itu kan yang kemarin jadi trending topik, semuanya mendunia lah gitu ya, mendunia, di rumah aja. Kenapa? Karena anak-anak sekolah dari rumah, ya, orang bekerja dari rumah, segala sesuatu dibatasi, bahkan ibadah sekarang juga memakai online, ya. Inilah kehidupan dengan normalitas yang baru, ya. Nah, saudara, kita berdoa ya supaya Tuhan akan bekerja dan tidak selamanya seperti ini gitu ya. Nah, biarlah ini Tuhan izinkan ya, dan kita berdoa kepada Tuhan, kita minta pengampunan kepada Tuhan, kita minta pemulihan kepada Tuhan supaya Tuhan pulihkan semuanya untuk menjadi kehidupan normal atau menikmati kehidupan new normal. Ya. Nah, kalau udah new normal itu berarti nanti kembali lagi ke seperti sedia kala. Ya, jadi saudara, kita berdoa supaya saudara bisa melihat, kita semua bisa melihat kedahsyatan Tuhan yang boleh memulihkan bangsa ini. Kedahsyatan Tuhan boleh memulihkan keadaan saudara dan saya. Nah, jika kita membaca hampir seluruh juga kehidupan Yesus itu ya. Nah, kehidupan Yesus dalam situasi, kalau kita melihat ya, saudara pernah belajar nggak? Pastinya pernah ya, walaupun nggak sekolah Alkitab ya. Nah, dari kitab Matius, pribadi Yesus itu kan pelajarannya dari kitab Matius ya. Nah, kitab Matius yang paling ditekankan di situ adalah di keempat Injil. Nah, saudara, di situ kalau saudara melihat tentang kehidupan Yesus waktu masa-masa Yesus di dunia ini, ya, kita bisa melihat bahwa tidak ada yang normal yang menjadi kegiatan Yesus.
gitu ya. Maksudnya kurang normal seperti yang kita nikmati gitu umat-umatnya ya. Nah, jadi saudara, dari kelahirannya, masa anak-anak, saat dia dewasa, dan pelayanannya, kematiannya, dan kebangkitannya, saya rasa itu tidak, saudara lihat mungkin itu kurang normal gitu ya. Nah, kita melihat yang pertama adalah kelahiran Yesus. Ini saya berbicara kehidupan yang tidak normal yang dialami oleh Yesus sendiri. Yang pertama, kelahirannya. Kelahirannya, saudara, kalau misalnya kita melihat seorang bayi lahir itu biasanya di mana? Di rumah sakit, ya, di mana? Di puskesmas, gitu ya. Nah, tetapi Yesus lahir bukanlah tidak menikmati fasilitas seperti itu. Makanya saya katakan itu tidak normal, ya. Nah, terus yang kedua tadi itu kelahirannya, dan yang masa anak-anak. Masa anak-anak, kalau saudara masa anak-anak pasti banyak mainan, ya, terus pergi ke sana untuk bermain. Kita melihat Yesus tidak ada seperti itu, ya. Nah, dan saat dia dewasa, nah ini seperti kita ini, yang anak-anak muda ini kan kita kadang-kadang wah kemana gitu ya, mau pergi ke sana, mau pergi ke sini, habis kerja atau pas libur kerja kita bisa. Tetapi kita melihat kedewasaan yang Tuhan alami, nggak ada menghadapi seperti itu. Makanya saya katakan tidak normal apa yang Tuhan Yesus alami gitu ya. Dan kematiannya, nah kita tahu bersama bahwa Yesus mati, disiksa dulu dan disalib, lalu dia mati. Nggak ada manusia seperti itu matinya toh. Mati karena corona, mati karena ini, karena penyakit kanker ini gitu. Itu banyak manusia. Nah, itu Yesus alami kematian yang sangat menyedihkan. Dan terakhir, kebangkitannya. Nggak ada manusia kalau udah mati bangkit, ya, tetapi Yesus mengalami seperti itu. Jadi itulah saudara, kenapa tadi saya katakan itu tidak normal. Tetapi walaupun Yesus mengalami ketidaknormalan masa hidupnya, tetapi dia datang untuk memberikan kita kehidupan yang normal, new normal. Tuhan nyatakan bagi kita, dia naik ke sorga dan dia tinggalkan Roh Kudusnya, supaya Roh Kudus itu yang akan melawat kita dan memberikan kita, menguatkan kita, menyertai kita kepada masa-masa new normal. Amin. Nah, tetapi Yesus, ya, kita bersyukur kepada Yesus yang memberikan nilai kehidupan yang lebih normal kepada kita, ya, yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain. Ya, kita belajar dari Yusuf, ya, Yusuf juga seperti itu, mengalami hal yang tidak normal, ya, karena tidak cukup waktunya ya saudara. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang Yusuf ini. Ini juga menarik bila dibandingkan dengan kehidupan Yesus. Ayat yang terakhir, Yohanes 10 ayat yang ke-10. Kita sama-sama baca ya. Yohanes 10 ayat yang ke-10. 1, 2, 3. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bisa dikatakan amin? Amin, saudara. Ya, inilah renungan firman Tuhan. Ingat, ya, dalam masa-masa kita akan memasuki masa atau era new normal. Ingat, Roh Kudus Tuhan telah tinggalkan, dia sudah naik ke sorga, tapi Roh Kudus itu yang akan menyertai kita, memberikan kita kehidupan yang kekal, kehidupan yang penuh melimpah dalam segala sesuatu. Amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini renungan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada saat pagi hari ini. Saya mengajak saudara untuk kembali membuka hati kepada Tuhan. Kita agungkan Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan adalah Allah yang besar. Dia Allah bangkit, dan dia hidup bagi setiap kita. Haleluya. How great is our God. Haleluya. How great
Engkau sudah naik ke surga dan sudah memberikan Roh Kudus sebagai penolong di dalam kehidupan. Kami bersyukur pagi hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu bahwa kehidupan normal yang kami alami ini ya Tuhan, kami tidak sendiri, tetapi kami bersama dengan Roh Kudus. Kami bersama dengan Sang Penghibur, Sang Penolong itu yang menjadi konselor hidup kami, yang menjadi pembimbing kehidupan kami Tuhan di dalam kehidupan normal ini. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, kuasa-Mu juga ternyata ya Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami semua. Kau menjamah semua ya Tuhan Yesus, memberkati hari ini mereka yang sudah mengikuti ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu tercurah atas mereka semua Tuhan. Kau berkati yang ada di tempat ini, yang ada di rumah Tuhan, baik yang ada di mana saja yang menikmati ibadah ini melalui streaming ini Tuhan. Kami percaya di dalam kuasa-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan orang-orang percaya, kuasa Allah yang memberikan kekuatan di dalam setiap kehidupan. Berkati di dalam kasih nama Tuhan Yesus Kristus, saya daripada Allah Bapa dan penyertaan daripada Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.